Mas, Mas Anggi lagi. Lagi apa ini Mas? Apa sih ngecek-ngecek aja. Oh, gitu. Lukisan apa? Motor. Motor ini kayaknya motor modern ya, Mas. Motor Iya, balap. Motor kayaknya balap. sih asik sih, maksudnya lukisan kan biasanya kan pemandangan Iya, iya. atau orang. Kayaknya seru sih menekuni lukis-lukis otomotif. Tapi memang lebih suka lukisan. Ya sebenarnya seneng aja sih, cuman ya itu tadi kadang mahal dan nggak suka. Nggak bisa lukis masalahnya. Tapi memang sekarang motor lebih aneh Mas ya, lebih digandrung. Apalagi lagi seneng motor. Kalau motor sih sudah dari kecil ya, dari SMP saya emang seneng motor. Sama hubungannya sama LGCB? Hubungannya sih ya yang kemana-mana nganter aku latihan. Sekil lagi militas. LGCB ya Mas? Masih lanjut. Main terus sih. Ya setelah vakum kapan dari terakhir vakum 2012 sampai 2015. Terus kepotong pandemi lah Mas ya. Ya itu juga aneh-aneh. Tapi kemarin ngono yo terus yo banter warna kan. Sering latihan. Iya. Itu terakhir LGCB Terakhir minggu kemarin. Ini pertengahan Mei tanggal 21 di Surabaya Cosmetic. Surabaya. Ya. Tetap ya single ya. Tetap ada beberapa yang baru. Yang rencana ada rilis lagi. Ini nanya. Sing baru itu kan apa? Apa single yang terakhir? Oh, PT pasti. PT. Ya. PT pasti. Itu lucu sih ceritanya itu dirilis pas pandemi ya 2021. Ya, sebelum mau pandemi. Padahal itu udah pandemi. Udah pandemi. Padahal lagu itu sebenarnya sih menceritakan kisahnya GCT sendiri karena ya konflik internal sama aku. Ya kita bikin ya semoga dengan single ini PT pasti berlalu bisa ngumpul lagi, band lagi, berkarya lagi. Ternyata pas sama pandemi, jadi seakan-akan single itu kayak penggambaran momennya ya Mas. Momennya bener-bener beda ya. Akhirnya nyambung. Aku pandemi gara-gara ono beda, akhirnya ono pandemi. kacau lah itu. Ayo Mas, mana ini Mas? Ya, ngobrol aja dalam ya. Ayo. Bisnisnya sih soal kan orang butuh vitamin apa ketika pandemi ya kan, dimana COVID belum ada obatnya. Kok kebetulan waktu itu ada temen dia itu tadinya tuh supplier jus ke hotel-hotel, kafe gitu, terus ketemu dia bingung juga, kafe semua hotel kan tutup juga kan gitu. Wis kene tak dolno ae, tak retail ae. Tapi tak kemas ya dengan caraku sendiri. Ya alhamdulillah dari jus itu bisa menghidupi teman-teman yang lain juga, dari personil yang lain. Ketika nggak ada kegiatan, ya udah kita jualan itu. Tapi nyambung lah Mas. Disambung-sambung udah. Ya terus yo gak ono lah ya kan. Secara kepikiran iso dengan jus gitu kan. Iya. Rame-ramenya band rock and roll pasti ya like enggak. Ya kan minum alkohol. alkohol. Ya kan. Iya Kita coba itulah. Cari Ya, yang ya itu keuntungannya band di dalamnya orang-orang kreatif kan. udah nggak kreatif nih, kreatif karena kepepet sih. Mas, Iya. kesibukan lain Mas? Selain LGCB Mas? Ya masih ini usaha di Maxwax ya, bengkel, terus sama ya kerja sehari-hari, sama ya ngasuh anak. Kalau Maxwell kan itu ya motor apa saja Mas? Semua motor. Ya. Atau lebih banyak ke apa? Enggak sih semua motor sih. Ya, mau atau Vespa atau detailing, restorasi, reparasi bisa. Ya rame ya Mas Yang? Ya masih ada aja lah ya. Kan lagi beberapa tahun ini kan memang lagi fashioning motor ya kan? Ya benar. Menurut Mas Anggi sini gimana Mas?
Ya bagus sih, makin banyak juga kan pasarnya, berarti diminatin. Terus ya Surabaya kan makin macet juga sih, pasti orang butuh alternatif selain mobil, pasti jatuhnya motor. Dan kenapa motor nyambung sama fashion, orang naik motor kan kelihatan, nggak mungkin dia gembel gitu kan, pasti keren juga gitu. Karena kan kelihatan gitu kan naik motor itu sih. Jadi kalau dari apa, sudut pandangku ya, kalau dengan musik ya mesti masih nyambung juga. Ya sama, semuanya dari hobi sih Mas Din. Dari kesenangan dari SMP waktu itu zaman trek-trekan. Aku trek-trekan di Prapen. Trek-trekan juga. Iya, trek-trekan, terus ketemuan wong tua, motor ditahan pihak keamanan. Terus ya akhirnya sempet motor dijual, terus gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Terus ya dari situ punya hobi lain ya, bermusik apa segala macem, dia tetap bermusik. Terus akhirnya boleh naik motor kalau asal ya pokok mata apa pelajarannya bagus, ranking. Akhirnya dibeliin motor, tapi budget cuma berapa, 3 juta waktu itu. Motor apa itu? Akhirnya bingung beli apa. Akhirnya dari situ aku ngeliat ini Vespa. Oh. Iya. Jadi mereka harus tak tinggal aku main Vespa. Waktu itu sih gara-gara ini boomingnya Oasis. Oh iya. Oasis, keren loh naik Vespa. Dari situ akhirnya benar-benar tak pelajarin kulturnya itu, band British sama skuter. Akhirnya ya ada yang namanya kultur mods itu sendiri. Zaman itu sih masih cari-cari di perpustakaan apa movement-movementnya apa. Kok sekarang kan memang gampang ya, internet apa. Ya dari situ akhirnya dirunut-runut, terus akhirnya ada yang basic dari situ. Ternyata skuter adalah sebuah ajang ini ya, pembuktian para working class di Inggris waktu itu. Terus dia membuat pakaiannya dengan sendiri, padahal waktu itu kan mereka diremehkan oleh kaum bangsawan lah ya, karena di Inggris di Inggris ya tinggi juga kan rasisnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya ada itu ternyata movement anak muda pada waktu itu seperti itu, skuter. Terus dari musik-musiknya ternyata mereka lebih ke soul, terus lebih rootsnya juga nyabang ke ska juga bahkan ada genre ska tutun waktu itu sama ya anak-anak IPC sama Denny Nyur sama Gopil. Ya mereka tak racun, kamu dan ska gak naik Vespa gak keren kamu. Oh gitu ya, iya ini. Berarti Mas Sangi sengulik gitu Mas ya? Iya, ya akhirnya ada sebutan ska tutun. Padahal ska tutun itu di dunia skuter itu adalah aliran cat. Jadi catnya ada dua warna, misalnya merah sama putih kombinasi di mana. Itu sebutannya tutun. Sama checkerboard itu. Terus ya akhirnya itu jadilah ska itu sendiri sih. Terus kalau ngulik band-bandnya banyak sih, kayak The Special apa. Terus yang sedikit ke hard mods itu ada The Jam apa band punk old school, The Clash juga. Makanya di dunia motor ada sebuah aliran custom namanya cafe racer. Jadi itu sebenarnya balapan dari satu cafe ke cafe lain. Jadi ketika nongkrong, hangout, nyobain motor baru, terus ya mereka nggak banyak merubah sih, cuman buntut tawonnya belakang sama stangnya dibikin dropbar gini. Mereka balapan dari satu cafe ke cafe. Intinya di SKV London gitu. Koleksi motor ono piro sih Mas? Mas. Motor sekarang sih paling tinggal Vespa aja sih Mas. Oh, cuman Vespa ya. Oh, kalau aku sih memang lebih ngesul di musik rock, tapi aku suka Vespa. Iya. Duduk aja Mas. Oke. Mas. Santai Mas. Ayo.
terus untuk mungkin Mas Anggi suruh pilih musik sama ngeband, musik sama ngeband, musik sama Nah, main motor. waduh, ini sama-sama bisa sih, harus bisa jalan sanding terus. aja. Nggak bisa, susah susah ya, karena ya perangkatnya hampir sama ya, maksudnya sukanya hampir bersamaan juga. Memang kalau musik sih dari orang tua ya, orang tua juga pemain musik juga, terus keluarga besar juga sering main musik gitu ya. Ketika zaman kecil di rumah nenek, yo wes aku kecil ya, nenekku nyetel piringan hitam, yes lagu-lagu ya jadul-jadul, Diana Ross lah, Frank Sinatra apa. Ya, motor berarti ya sering touring ya Mas. Lumayan ya, sering touring sih. Touring perjalanan paling jauh Baru sampai Bali sih, kalau Sampai sampai luar pulau belum pernah. Sampai maksudnya luar mana, Kalimantan, Sumatera, pengen sih suatu saat nanti. kenikmatannya Mas. Kenikmatannya sih apa ya, sama teman-teman aja sih, Iya. bercanda apa gitu. Terus, ya itu loh kuat rek foto apa sosokan gitu aja sih. Biasanya di perjalanan ya, playlistnya apa sih Mas? Playlist Yang tuh, sering ya Motorhead gitu. Oh, iya. Ya, terus Ram Jam, terus ACDC Mas? Black Rose, Sexy DC ya, gitu-gitu sih. Kebanyakan sih gitu, Rolling Stone gitu. Terus paling enggak dengan komunitas ya sering juga hubungan ya Mas ya. Apa gitu nongkrong satu tempat satu ke tempat yang lain gitu. Iya, terus apalagi Surabaya kan ya menurutku sih nggak terlalu besar juga ya, maksudnya. Terus ketemu aja teman-teman, ini teman itu teman gitu. Apalagi dulu ya, karena waktu itu pas SMP SMA beli Vespa, konco-konconya tuh kabeh. So waktu itu yang main Vespa orang-orang tua. Tapi lah Mas Anggi ya gak kelihatan tua lah. Enggak, Kalau- ya waktu itu kan aku umur berapa? Umur 16. Oh, Nah, cuman dukur-dukurannya ya Mas. Iya. pas aku waktu itu kan ya karena main motor tua, susahnya kan harus apa ya, cari part, terus sama orang yang bisa benerin Vespa itu juga nggak banyak pada waktu itu. Ya akhirnya mau nggak mau ya aku harus terjun ikut klub apa ya, ternyata teman-temanku orang tua semua gitu. Aku paling muda. Tapi wong tua sing unik Mas. Ya, tapi Iya. tapi justru itu asik sih, maksudnya asiknya ya itu beda dulu sama sekarang. Kalau sekarang sih mungkin cuman kamu beli motor, terus kamu ikutin akun-akun motor, terus mereka bikin acara riding, kamu tinggal gabung datang, udah sesimpel itu. Kalau dulu sih kamu benar-benar harus ke tempatnya, kamu harus memperkenalkan diri, ditanyain apa motivasimu main Vespa ini segala macam. Kamu tahu cara buka tutup mesin gimana, dilihat semua. Iya. Gimana cara jagang Vespa. Pasti Iya. kalau orang nggak pernah naik Vespa jagang pasti bingung gitu kan. Iya. Itu pertama aku masuk gabung ke klub Vespa, aku disuruh bongkar mesinnya. Oh iya. Iya, dikasih tahu kunci ini gitu. Kalau Itu kamu- mungkin ospek ya Mas ya. Iya, semacam aspek ya. Kalau kamu berhasil, kamu bisa nanti nongkrong sama kita. Oh ya, tak lakoni. Aku akhirnya berhasil menurunkan mesin itu butuh waktu 6 jam. Keringetan. Kalau nonton YouTube ya apa itu. Mereka cuma nonton ngopi. Feeling aja pokoknya. Pokoknya ya wis, pokok mudun. Akhirnya bisa, terus ya wis, aku diajak gabung, diperkenalkan jadi anggota. Nah, terus ada namanya Wings Day. Wings Day itu ketika misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mereka bikin acara touring. Kalau kamu berhasil ikut ke sana, naik motormu segala macam tanpa mogok, kamu akan mendapatkan yaitu pin itu sih. Itu kayak kenang-kenangan. Iya. Itu kalau dari anak motor pasti sebuah kebanggaan. Kembali juga cindera mata lah Ya, Mas. situ ke titik lain apa kayak gitu. Seperti itu sih. Baru-baru ini Mas, ada touring ya baru-baru ini terakhir. Paling nggak ini sih, kemarin ada sih ke Toraja, tapi sayangnya sih aku nggak bisa ikut sih. Istri lagi ngelahirin. Oh, gitu. iya. Jadi absen. Mungkin insya Allah kalau tahun ini ada mungkin bisa ikutan sih gitu. Nggak, paling sih kalau yang sama teman-teman tongkrongan sendiri paling yang cepet-cepet ya paling ke Tretes,
weekend Oh. atau ke Jogja masih kayak gitu sih. Mas, kan Mas ini koleksi Vespa yang agak tahun-tahun Vespa klasik ya. Ya, Kan ada yang Vespa sekarang itu Mas. Mhm. Lebih nyaman mana sih? Masnya lebih milih? Mungkin nyaman sih ya selera ya kok. Aku sih udah kebiasaan Vespa tua soalnya dari waktu SMP itu. Dan aku nyoba Vespa baru, aku nggak ngerasain esensinya sih, nggak dapet feelnya gitu sih. Bunyinya terutama itu nggak bisa. Ya ngomongin ke selera ya Mas. Selera sih ya. Gitu. Mas, Nah. sampai sini dulu aja Mas ya. Kita nanti mungkin lain waktu yang ngobrol. Soalnya pasti ngobrol motor nggak ada habisnya ini. Apa ngobrol Ben? Ya kan, cukup. Semoga Mas Anggi dengan hobinya ya kan, Siap, sama gitu. menghasilkan sebuah karya. Amin. Sehat-sehat Mas. Amin saja juga. Para TV, memang ini saatnya para TV untuk mengkurek-kurek, menggali Surabaya. Banyak sih ornamen-ornamen di Surabaya, entah itu dari skulptur musik atau motor atau apapun itu. Semoga bisa menjadi tempat untuk kita menginspirasi menginspirasi juga buat yang nonton dan lain-lain. Dan pastinya sih Surabaya nggak ada habisnya lah, apalagi di Parah TV ya. Pokoknya tetap terus